Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Saidin, NPM 1911110040. Program Studi Manajemen semester 6 dari Universitas WR Supratman, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan akad di bank syariah dalam matkul Manajemen Perbankan Syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi. Bank syariah sebagai fungsi pengumpul dana dan juga penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah produk dari bank syariah. Dalam fungsi pengumpulan dananya, bank syariah memiliki 3 produk. Yang pertama adalah giro, yang kedua adalah tabungan, dan yang ketiga adalah deposito. Yang pertama adalah giro. Giro adalah produk berupa titipan dari masyarakat, biasanya menggunakan akad wadiah. Apa itu akad wadiah? Akad wadiah adalah akad titipan di mana ada 2 jenis akad wadiah. Yang pertama wadiayat amanah dan wadiayat domamah. Apa itu wadiayat amanah? Yaitu pembiayaan yang tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan wadiayat domamah boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Lalu adanya penambahan bonus, namun sifatnya tidak wajib. Lalu yang kedua adalah produk tabungan. Di produk tabungan ini menggunakan akad mudharabah ataupun akad wadiah, tergantung kesepakatan antara bank dan pemilik dana. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Kita lanjutkan ke deposito. Deposito adalah produk investasi yang mana bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai imbalannya, bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Lalu apa itu nisbah? Nisbah adalah bagian dari keuntungan yang dibagi hasilkan oleh bank kepada nasabah. Yang selanjutnya adalah produk penyaluran. Dalam produk penyaluran, bank syariah memiliki 2 cara, yaitu equity financial bagi hasil dan debt financial atau hutang. Equity financial terdiri dari mudharabah dan musyarakah, sedangkan debt financial biasanya objek-objek pertukaran. Lalu kita bahas satu persatu. Equity financing dimulai dari mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Adanya profit sharing atau revenue antara kedua belah pihak. Sedangkan musyarakah adalah bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak berkontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas. Syarkah atau syirkah
adalah gabungan dari pemegang saham dalam suatu proyek dibagi menurut presentasi yang telah disepakati. Kita lanjutkan ke bagian debt financing atau hutang. Menurut manajemen operasional Bank Syariah, hanya pertukaran barang dengan barang dan uang dengan uang. Jadi tidak ada barang dengan uang ataupun uang dengan barang seperti manajemen bank biasanya. Termasuk dalam skema ini adalah akad-akad yang terkait dengan jual beli dan sewa menyewa. Akad-akad tersebut akan kita jelaskan. Yang pertama adalah bai al-murababah dan 2 bai as-salam. Yang ketiga bai al-istihna dan ijaroh. Akad yang pertama akan kita sampaikan adalah akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad di mana nasabah pergi ke bank untuk mendapatkan suatu barang dengan skema cicilan dalam jangka waktu dan margin yang telah disepakati bersama. Contohnya, seorang membutuhkan mobil dan orang tersebut datang ke Bank Syariah. Kemudian Bank Syariah membelikan mobil yang ia butuhkan, lalu menambahkan margin atas harga asli mobil tersebut. Kemudian dicicil sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua adalah akad salam. Akad salam yaitu secara terminologi berarti menjual barang yang penyerahannya tertunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu, atau biasanya lebih dikenal dengan jual beli pesanan. Transaksi dalam salam mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi yang jelas dan keridhaan pihak. Biasanya akad salam banyak digunakan untuk produk pertanian. Akad yang ketiga adalah istihna. Akad istihna yaitu akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Istihna lanjutan dari akad salam. Perbedaannya, kalau akad salam pada metode pembayarannya lebih fleksibel, di mana tidak dilakukan secara lunas di awal tetapi pelunasannya secara bertahap. Dan akad yang terakhir adalah akad ijaroh. Akad ijaroh ini yaitu akad sewa menyewa, di mana seseorang penyewa suatu barang sampai waktu tertentu dan akan dikembalikan pada masa perjanjian. Termasuk ke dalam debt financing karena sewa menyewa, di mana terjadi pertukaran barang dengan uang. Contohnya ada 2 ijaroh. Yang pertama ijaroh wa'iktina. Wa'iktina berarti nasabah menyewa alat atau barang yang disediakan oleh bank dan kemudian dikembalikan ketika masa kontrak berakhir. Sedangkan akad ijaroh muntahiyah bit tamlik, skema kepemilikan barang akan berpindah dari bank ke nasabah pada akhir masa kontrak. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.